Pantes ini dijuluki sebagai Swiss Van Java gitu ya. Ini kalau sekilas pemandangannya itu kayak mirip-mirip kayak di Swiss memang. Walaupun aku sendiri itu belum pernah ke Swiss. Oh ini guys, ini dia tanjakan Sikarim. Kita sudah sampai di tanjakan Sikarim yang katanya itu menumbangkan banyak banget sepeda motor gitu ya. Tanjakan yang pernah bener-bener viral. Bahkan sampai sekarang itu banyak orang yang penasaran dengan tanjakan ini gitu ya. Di sana itu Curug Sikarimnya bagus banget gitu ya. Jeepnya akeh banget guys. Ini mungkin rombongan gitu ya. Urut-urutan guys. Ah bener guys. Keren kayak orang-orang reggae gitu loh. Oh rambutmu nggak gimbal? Oke, kita sampai di Telaga Cebong. Ini pertama kali aku datang ke dataran tinggi Dieng, dan tujuan kita kali ini itu aku mau melintas ke arah Swiss Van Java. Nek ora salah itu Swiss Van Java itu jalurnya itu ke arah sana gitu ya. Jadi dari sini itu nanti lewat jalur besar ini kemudian muter arahnya itu ke sana, kemudian melipir di samping Gunung Bismo, kemudian nanjak lewat tanjakan Sikarim, kemudian kita coba mampir ke air terjun Sikarim. Kita tepat berada di depan Kopdes belum jadi nih guys. Di papan keterangannya itu Koperasi Desa Merah Putih, Desa Menjer. Jadi saat ini kita itu berada di Desa Menjer dan kita mau menuju ke arah Swiss Van Java. Kemudian kita mau mencoba tanjakan Sikarim, karena tanjakan Sikarim itu terkenal dengan tanjakan yang benar-benar ekstrim gitu ya. Banyak motor yang tumbang di tanjakan Sikarim. Bahkan aku kemarin lihat di konten itu banyak motor-motor X-Max gitu ya. Motor X-Max 250 cc itu pada tumbang di tanjakan Sikarim. Dan kali ini aku pengen menguji motorku. Ini hidup-hidup ulang tahun motorku ke 1 tahun setelah aku beli. Jadi aku beli itu sekitar bulan 8 tahun 2025 dan sekarang itu bulan 8 tahun 2026. Jadi ini kurang lebihnya itu tepat setahun aku beli motor ini. Dan sepanjang ini itu masih enak banget dipakai. Suzuki itu readingnya itu enak banget gitu ya, motor Suzuki. Oke, langsung saja kita gas menuju Swiss Van Java, kemudian kita nyoba tanjakan Sikarim. Seperti apa motor ini? Apakah kuat gitu ya? Nah, kurang kuat kebangetan. Jadi ini view sepanjang menuju ke Swiss Van Java. Dataran tinggi Dieng memang indah guys, luar biasa. Jalannya halus guys. Sampai sini itu jalannya halus. Nggak tahu nanti sampai di tanjakan Sikarimnya itu seperti apa. Konon kabarnya itu jalannya sih rusak gitu ya. Dan jalur tanjakan Sikarim itu salah satu jalur yang tidak direkomendasikan oleh Google Map. Mungkin karena tanjakan yang cukup ekstrim, kemudian jalannya itu lumayan rusak gitu ya. Nek ora salah jalurnya itu masih tetap ini. Dari tadi itu cuma ada satu jalur. Ya ini jalur ini. Ini jalur yang cukup besar. Jadi ini jalur alternatif dari Wonosobo menuju ke Dieng. Wow. Wow, view di Swiss Van Java itu memang keren. Yakin serius, view ke arah sebelah kiri jalan itu keren banget gitu ya. Ini buat orang-orang asli Wonosobo, pemandangan seperti ini tuh mungkin bosen gitu ya, belenger guys. Mendina weruh pemandangan seperti ini. Tapi buat saya pribadi, wong Cilacap sing mendina weruh tangki karo cerobong asap Pertamina gitu ya. Lihat pemandangan seperti ini, rasanya itu apa ya?
Seneng banget guys, yakin, serius. Pantes ini dijuluki sebagai Swiss Van Java gitu ya. Ini kalau sekilas pemandangannya itu kayak mirip-mirip kayak di Swiss memang. Walaupun aku sendiri itu belum pernah ke Swiss. Tapi ini keren. Ini keren guys, yakin, serius. Sekali-kali kalian wajib lewat sini gitu ya. Ngelewatin jalur Sikarim. Kemudian ngelewatin tempat yang namanya Swiss Van Java. Terus kemudian nanjak di tanjakan Sikarim. Kemudian mampir di air terjun Sikarim. Kalau aku lihat di atas tadi itu, di sana itu ada pantulan cahaya gitu ya. Apakah mungkin tanjakan Sikarim itu sampai atas sana gitu ya? Nyatanya nanti kalau kita ngikutin jalur ini terus, itu nanti di sana itu ada salah satu desa namanya Desa Sembungan. Jadi Desa Sembungan ini itu salah satu desa yang dinobatkan sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa atau mungkin di Jawa Tengah gitu ya. Jadi desa ini itu terletak di ketinggian sekitar 2.300 meter mdpl atau 2.300 meter dari atas permukaan air laut gitu ya. Oke, langsung saja kita gas menuju ke Swiss Van Java, kemudian ngelewatin tanjakan Sikarim, kemudian ke Desa Sembungan, salah satu desa paling tinggi di Jawa Tengah. Jalan di sini sudah terpantau mulai pada rusak guys. Jadi desa ini namanya Desa Melandi, kecamatannya Kecamatan Garung, kabupatennya Kabupaten Wonosobo. Wow, keren guys, yakin, serius. Pantes tempat ini dijuluki sebagai Swiss Van Java gitu ya. Jalur ini pemandangannya bener-bener keren. Wow, sekali seumur hidup kalian wajib ngelewatin jalur ini. Ini masih nanjak terus, tapi ini belum apa-apa tanjakannya guys. Ini yang lewat ini jeep-jeep wisata guys. Jadi buat kalian yang niat kesini tapi bawa mobil gitu ya, lebih baik kalau mau lewat jalur Sikarim ini, kalian itu nyewa jeep gitu ya. Jangan bawa mobil sendiri. Nggak apa-apa bawa mobil sendiri, tapi resiko tanggung sendiri gitu. Ini jalurnya sudah mulai terlihat ekstrim guys. Mantap. Ini yang paling disukai para rider-rider gitu ya, jalan seperti ini. Ini seolah-olah itu tantangan gitu. Tantangan buat para rider gitu loh. Selain motor yang harus fit, pengendaranya itu juga harus canggih gitu ya. Wow, jalan mulai berkelok-kelok. Wow, jadi ini kita itu melipir-melipir di sampingnya Gunung Bismo gitu ya. Wow, keren sih. View paling keren itu di sini, yakin, serius. Jadi tempat ini tuh dihubungi sama pegunungan gitu ya. Jadi ini yang namanya lembah Swiss Van Java. Di sini ada tulisannya guys. Kalau niku Gunung Bismo nopo nggih? Niku Bismo. Terus terus niku nopo, Pak? Ini Gunung Dibok. Tak kuat. Gunung Dibok. Kalau Bismo ini ya? Oh, nggih. Jadi bener guys, yang di sebelah kiri saya, yang di sana itu Gunung Bismo.
Ini penyewaan jeep ada di sini, guys. Ini yang namanya Swiss Van Java. Keren, guys, yakin. Ini kalian kalau mau foto-foto dengan ikon Swiss Van Java itu ikonnya itu di sini, guys. Ini loh yang tak maksud. Ini kalau kalian mau foto-foto dengan tulisan Swiss Van Java itu fotonya di sini dengan latar belakang itu Gunung Bismo. Jadi yang di sana itu Gunung Bismo. Ini keren. Ini namanya Swiss Van Java. Jadi dari titik ini sampai ke sana itu jalannya itu nanjak terus gitu ya. Nanjak terus kemudian berkelok-kelok. Dan orang-orang yang datang ke sini itu rata-rata itu nyewa jeep gitu ya. Mungkin orang-orang datang ke sini itu bawa mobil terus kemudian di sini itu nyewa jeep nanjak sampai ke tanjakan Cikarim. Loh, ini contohnya. Ini rata-rata para wisatawan, guys. Mantep, guys. Ajak anak istri kalian ke sini. Kemudian nyewa jeep di sini. Ini di Swiss Van Java. Dan mungkin ini jalur landai terakhir itu cuma sampai sini gitu ya. Dari sini sampai ke sana, sampai ke tanjakan Cikarim, sampai ke Curug Cikarim, itu jalannya itu bakal nanjak terus kemudian berkelok-kelok gitu ya. Oke, dimulai dari sini, jalur ini sudah benar-benar menjadi jalur yang sangat ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman. Pemandangan di sini memang benar-benar indah. Ini benar-benar mirip kayak di Swiss gitu ya. Hampir di setiap sudut jalan itu dikasih tulisan seperti ini. Hati-hati, tikungan tajam. Tikungannya memang benar-benar tajam. Terus ditambahi dengan nanjak gitu ya. Ini jeep, orang-orang pada naik jeep, guys, urut-urutan. Dan di sana itu Curug Cikarimnya bagus banget gitu ya. Orang-orang pada nyewa jeep. Jeepnya akeh banget, guys. Ini mungkin rombongan gitu ya. Halo. Halo. Luar biasa. Ini rombongan, Bu? Iya. Mantap. Halo. Halo. Jadi muter, guys. Keren ya. Urut-urutan, guys. Dieng memang indah, guys. Dieng memang indah. Rata-rata pada nyewa jeep.
Ramene ora patut. Padahal ini bukan hari libur gitu ya. Misi Pak. Oke, kita sampai di Curug Sikarim. Oh iya, oh di sana. Tak kira di sini di bawah kok. Biasa banget itu. Pas tower itu loh. Oh yang di atas sana ya. pas tower itu. Oh siap. Terima kasih. Masih di sana. Matur nuwun, Pak. Ada orang itu di sana. Oh iya. Nanti banyak orang di sana berarti ya. Ternyata tanjakan Sikarim belum kita lewatin, guys. Tanjakan Sikarimnya itu masih di atas sana, di bawah tower yang sana itu loh, di bawah Anim yang sana. Ini kan Anim, di sana Anim lagi, dan di bawahnya itu tanjakan Sikarim. Dan saat ini kita berada di depan pintu masuk dari Curug Sikarim. Kita coba masuk ke Curug Sikarim. Curug Sikarim. Ramene ora patut. Jadi seperti ini Curug Sikarim. Keren guys, bagus banget yakin. Apalagi kalau dilihat dari jauh, dari arah sana tadi, dari arah jalan, itu curugnya itu kayak apa ya? Bukan kayak air, tapi lebih mirip kayak cairan silver yang jatuh meleleh gitu ya. Meling banget itu loh. Pantesan kalau Curug Sikarim ini salah satu curug sing paling rame gitu ya. Walaupun ini hari biasa. Pengunjungnya membludak guys. Pengunjung membludak guys, ora patut, ramene ora patut. Masuk ke Curug Sikarim itu bayar 15.000 guys. Pinten Pak? Nah, di sana kan malah rame loh, itu di atas. Di atas rame ya? Sampai sore biasanya. Jadi untuk parkir di Curug Sikarim itu sebesar 5.000 guys. Jadi tiket masuknya itu 15.000, kemudian parkirnya itu 5.000 gitu ya. Ramene ora patut. Curug Sikarim ramene ora patut yakin. Habis ini kita mau nanjak ke tanjakan Sikarim yang viral. Sekaligus kita menguji motor Suzuki Next Crossover 2. Motor ini baru tak beli sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi sebentar lagi kita bakal melewati tanjakan Sikarim yang viral. Nggak sabar aku pengen ngelewatin tanjakan Sikarim. Wow, view di Swiss Van Java itu memang keren gitu ya. Hampir setiap sudut jalan, hampir setiap kelokan jalan itu jadi spot menarik. Yakin. Itu Curug Sikarim masih terlihat dari sini. Nggak nyesel datang jauh-jauh dari Cilacap menuju ke dataran tinggi Dieng, terus kemudian ngelewatin Swiss Van Java. Jalannya memang rusak separah ini guys. Apakah ini sengaja nggak didandani atau gimana gitu ya? Padahal ini kan jalur wisata guys. Seharusnya ya dikasih jalan yang mulus gitulah ya.
Dalannya rusak pancen. Oh ini guys, ini batu-batunya, dan sepertinya itu ini tanjakan Cikarim itu ini. Sepertinya ada mobil turun, kita biarkan saja mobilnya turun dulu. Banyak motor tumbang di tanjakan Cikarim ini. Apakah motorku itu kuat? Bahkan di sini tuh sampai dikasih pengaman ban-ban gitu ya. Oh ini guys, ini dia tanjakan Cikarim. Motorku ngeden. Wah, ternyata ini guys, ini tanjakan Cikarim. Ini kalau tak pikir-pikir, sebenarnya itu tanjakannya itu biasa saja gitu ya. Yang bikin susah itu jalannya itu rusak parah gitu ya. Ini loh, ini tanjakan Cikarim. Ini tanjakan Cikarim guys. Kita sudah sampai di tanjakan Cikarim. Ini tanjakan yang benar-benar terjal, tanjakan yang viral. Ini tanjakan yang viral, yang katanya itu menumbangkan banyak banget sepeda motor gitu ya. Tapi menurutku ini nggak terlalu ekstrim. Ini biasa saja. Ini cuma jalannya itu yang rusak gitu loh. Jalannya rusak. Jadi ketone angel banget ditumpaki. Tanjakan yang pernah benar-benar viral. Bahkan sampai sekarang itu banyak orang yang penasaran dengan tanjakan ini gitu ya. Ini tanjakan yang paling berat itu di sini sebenarnya. Ini nanjak banget memang. Tapi sampai sini itu agak landai gitu ya. Tapi karena jalannya rusak, jadi terkesan itu berat banget buat motor itu nanjak gitu ya. Buat kendaraan motor atau mobil itu nanjak. Halo. Nungguin orang tumbang di sini tuh nggak nemu-nemu karena ini hari biasa, sing lewat itu mandan jarang gitu ya. Coba kalau datangnya ke sini tuh hari Sabtu Minggu, itu pasti di sini tuh banyak banget orang lewat. Kemudian mungkin dari 10 ada 1 orang yang tumbang gitu di sini. Ini loh, ini bentuk jalan di tanjakan Cikarim. Rusak parah. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan perjalanan menuntaskan jalur Cikarim ini. Jadi nanti kalau sampai di ujung jalan ini itu bakal ketemu dengan salah satu desa tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian di atas 2300 mdpl. Namanya itu Desa Sembungan gitu ya. Jadi di sana itu
Itu yang rumah-rumah di sana itu namanya Desa Sembungan. Jadi saat ini kita hampir menuju ke ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan air laut. Jadi ini yang namanya Desa Sembungan. Jadi selamat datang di Desa Sembungan. Ini kemana ini? Ini kalau ke arah sebelah kiri. Ini kalau ke arah sebelah kiri, itu kalau nggak salah itu nanti jalurnya ketemu dengan titik 0 Dieng gitu ya. Tapi saat ini kita ingin coba melipir-melipir atau belusukan di Desa Sembungan. Jadi seperti ini. Wah, ternyata di sini banyak orang gimbal gitu ya. Halo. Oh, berarti ini yang rambut gimbal gitu ya. Oh. Oh, banyak berarti. Di sini banyak anak-anak yang rambutnya gimbal gitu. Ternyata bener, guys. Keren kayak orang-orang reggae gitu loh. Acara pemotongan rambut gimbalnya kapan? Nggak tahu. Kan ini yang minta. Oh, ini yang minta, anaknya yang minta gitu. Oh, rambutmu nggak gimbal? Enggak. Bener, Desa Sembungan ini salah satu desa yang anak-anak kecilnya itu rambutnya gimbal kayak adik itu loh. Oke, makasih ya. Dadah. Jadi anak-anak di sini tuh rambutnya banyak yang gimbal. Setauku nanti itu ada upacara adat. Ketika anak itu minta dicukur rambutnya gitu ya. Nanti ada acara adat. Jadi setelah dicukur itu nanti nggak gimbal. Jadi seperti ini bentuk Desa Sembungan. Desa ini berada di ketinggian sekitar 2300 mdpl. Cukup padat penduduk gitu ya. Ini kalau pagi di sini tuh tak jamin adem merah patut karena ini berada di ketinggian 2300 mdpl. Itu hampir sama kayak puncak Sakup. Puncak kebun teh Sakup gitu ya. Wow, desa yang benar-benar indah. Wow. Di depan sini itu ada sebuah telaga. Jadi kalau dilihat di map, telaga ini namanya Telaga Cebong. Jadi telaga ini dimanfaatkan airnya sebagai pengairan untuk kebun-kebun gitu ya. Air disedot dengan menggunakan mesin diesel, dialirkan sampai ke atas-atas bukit gitu ya. Itu guys, di sana guys. Itu yang nyembur-nyembur itu air guys. Airnya itu berasal dari Telaga Cebong ini. Yakin dataran tinggi Dieng itu seperti serpihan surga yang jatuh ke bumi gitu ya. Benar-benar indah. Hampir setiap sudut di dataran tinggi Dieng itu tempatnya itu benar-benar bagus, serius. Ini kalau tak lihat di map di sebelah sana, nggak tahu yang ini atau yang itu gitu ya.
itu Bukit Sikunir. Jadi kalau kalian pengen lihat golden sunrise di pagi hari itu lihatnya dari salah satu bukit ini. Nah kalau salah singkai loh. Oke, kita coba telusuri jalur ini. Aku penasaran di ujung sana itu ada apa gitu. Oke, kita sampai di Telaga Cebong. Ini kalau tak lihat sepintas, tempat ini tuh seperti sudah tidak terurus itu ya. Muter-muter Pak. Ini kalau tak lihat di sini tuh banyak banget stand-stand buat jualan yang tutup gitu ya. Ini kayak nek menurutku itu tempat yang tadinya ramai banget, sekarang itu sudah mulai sepi. Hampir rata-rata stand-stand di sini tuh tutup gitu ya. Coba kita ke arah sini, itu ada apa di sini, guys? Kotor, guys. Tempatnya kotor gitu ya. Tempat wisata tapi buang sampahnya di pinggir jalan. Ini sangat disayangkan gitu ya. Tempat wisata sebagus ini dengan view sekeren ini gitu ya, itu kotor. Oke, jadi sampai di sini saja video kita kali ini. Kita sambung lagi di video-video saya berikutnya.